العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, pada malam hari ini berketepatan di malam Jumat, Allah pertemukan kita dengan keadaan sehat, dengan keadaan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu sehat, Bu? Suaminya sehat? Pendengarannya sehat? Isi kantongnya sehat? Urusan masing-masing. Mudah-mudahan dengan memperingati lahirnya putra Abdullah buah hati Aminah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita peringati pada malam hari ini, menambah rasa cinta kita kepada Nabi kita Muhammad. Amin. Tadi bukti kecintaan kita sudah sama-sama kita saksikan melalui dengan nada-nada solawat. Saya yakin dan percaya lebih enak kita dengar lagu solawat tadi daripada lagu-lagu janda pirang. Ya, Bu? Orang yang mengaku cinta kepada Rasulullah harus dibuktikan satu, dengan bersolawat kepada beliau. Maka ucapan yang kedua, solawat dan salam kepada putra Abdullah buah hati Aminah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mengajak kepada seluruh para jemaah, mari kita solawat kepada beliau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat aparatur pemerintah, Bapak Kepala Desa periode 2017 dan 2023. Karena jabatan beliau sudah selesai, maka untuk sementara ada PJS ya Pak ya. Tapi saya yakin dan percaya kalau beliau ini masih ada niat demi yang terbaik buat desa kita, insya Allah masyarakat pun masih mendukung untuk kedepannya. Amin. Saya terharu begitu cepat terjadinya perubahan di Tanjung Sari ini. Maulid tahun lalu saya ceramah di Masjid As-Sunnah. Kemudian saya jalan-jalan kemari, ini jalan belum selicin ini. Ya Bu, ini alhamdulillah simpang ini udah kayak di kota.
Ke sana sudah aspal, ke sana pun juga sudah aspal. Maka betul apa yang disampaikan oleh Bapak Sekretaris Desa, itulah kerjasama kita. Kalau sudah saling bahu membahu, rangkul merangkul, insya Allah apapun yang mau kita punya, yang mau kita inginkan, bisa kita punya. Kalau kita sudah sepakat Bapak Ibu jemaah, harimau di hutan pun bisa diikat, betul? Selanjutnya kemudian para staf dan jajaran beliau, diantaranya Bapak Sekretaris Desa yang sama-sama kita hormati, BPD, kepada para Bapak Kepala Dusun, Bapak RW, Bapak RT, dan seluruh para jajaran aparatur pemerintahan. Kemudian yang sama-sama kita hormati kepada segenap panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1445 Hijriah. Selanjutnya kemudian kepada segenap BKM. Tadi disebutkan ada 2 masjid yang hadir. BKM Masjid Al-Jumu'ah, kemudian Masjid As-Sunnah. Uswatun hasanah. Uswatun hasanah. Salah dikit nggak apa-apa ya Bu ya. Kemudian selanjutnya kepada seluruh para imam, baik imam masjid maupun musalla, pemimpin-pemimpin kita untuk menghadap kepada Allah. Mudah-mudahan semuanya pemimpin kita, baik bagian aparat maupun bagian masjid dan musalla, oleh Allah diberikan umur panjang, amin. Diberikan kesehatan jasmaniah dan rohaniah, amin. Dikuatkan iman dalam beribadah, amin ya rabbal. Kemudian selanjutnya kepada remaja dan remajawati, kaula muda harapan umat, kaula muda harapan bangsa, kaula muda harapan agama, kaula muda harapan kami semua, bahkan pemuda adalah harapan pemudi, atau pemudi adalah harapan pemuda. Kemudian selanjutnya kepada seluruh para jemaah, Masya Allah ini luar biasa. Ini sudah nampak bahwa ibu bapak yang hadir ini bukan karena takjub melihat ustadznya, karena ustadznya sudah bolak-balik kemari. Ya Bu ya, kalau bicara soal ketampanan memang inilah aku apa adanya, muka pas-pasan. Tapi walaupun begitu ibu-ibu yang duduk di kursi jangan pula anggap remeh. Ya Bu ya, perasaanku aku ini ganteng, perasaanku. Ya udah Bu disimpan dalam hati aja lah. Alah dasar kiling kok. Jangan ngaku tampan kalau belum mendapatkan janda pirang. Ustadz Baginda Khotib mukanya pas-pasan, tapi janda yang menaksir sudah 3 orang. Malam ini kita memperingati lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ini sudah merupakan tradisi kita, setiap memperingati Maulid Nabi, kita mengkaji ulang kembali sejarah bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir ke alam dunia. Namun Bapak Ibu jemaah, ketika Aminah itu mengandung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Aminah itu di malam-malam kehamilannya ada titipan wasiat kepada beliau. Titipan wasiat ini ada kita temukan dalam syair-syair Al-Barjanji. Wa utiyat ummuhu fil manami faqila laha innaki qadati bi sayyidil alamin wa khairil bariyah wa sammihi ija wada'tihi Muhammadan li'annahu satuhmadu uqubah. Bu, ketika Aminah itu mengandung Nabi Muhammad, malaikat nitip pesan kepada Aminah. Aminah, iya, ini bayi yang ada di dalam kandunganmu adalah bayi manusia yang mulia. Kalau ia nanti lahir ke alam dunia, dia bukan manusia sembarang manusia. Kalau nanti ia lahir ke alam dunia, dia akan menjadi nabi yang mulia. Kalau nanti ia lahir ke alam dunia, dia adalah penutup sekalian nabi dan rasul. Maka oleh karena itu, wahai Aminah, kalau nanti bayimu ini lahir ke alam dunia, jangan kau berikan namanya sembarangan. Berilah ia nama yang mulia, nama yang terpuji, yaitu Muhammad. Maka dari situlah Bapak Ibu jemaah, setiap anak muslim lahir ke alam dunia, tugas orang tua berikan nama-nama yang baik. Akrimu auladakum wahasinu asma'uhum. Muliakan anak bayimu, muliakan anakmu dengan memberikan nama-nama yang baik. Ya Bu, ya Bu, ini nampaknya masih banyak yang muda-muda nih. Ya, saya titip pesan bagi gadis-gadis remajawati, bagi ibu-ibu yang mau nambah lagi, Bu, namanya nama yang baik. Contoh Ustadz yang ceramah, Baginda Khotib, Baginda Raja Khotib penceramah. Mantap kan? Mantap enggak? Terlalu yang keras, mantap enggak? Satu. Yang kedua, di malam saat kelahiran Nabi Muhammad ke alam dunia, kalau kembali kita buka sejarah dalam syair Al-Barjanji, Aminah itu ibu rumahnya jauh dari keramaian. Yang namanya kota Mekah Al-Mukarramah, ramainya penduduknya bukan seperti sekarang. Dulu Pak, rumah satu-satu di Mekah, termasuk rumahnya Aminah, jauh daripada tetangga. Maka di saat Aminah mau melahirkan putranya ke alam dunia, bingung. Kenapa bingung? Satu, suami gak punya. Masih 2 bulan dia mengandung Nabi Muhammad, suaminya sudah meninggal dunia. Bu, jawab dengan jujur, suaminya Aminah Paijo atau Abdullah? Abdullah atau Paijo? Oleh karena Aminah mau melahirkan putranya ke alam dunia, tidak ada satupun manusia yang membantunya. Maka dikala itu Allah mengutus 2 orang wanita soleha. Dari mana ya Ustaz? Dari Ruhul Qudusiyah. Hadara ummahu lailata maulidi Asiyatu wa Maryamu fi niswatin minal hajiratil qudusiyah.
diutus 2 orang wanita soleha. Yang pertama Asiyah dan yang kedua adalah Maryam. Pak, Asiyah itu siapa ya? Asiyah. Ibu-ibu tahu nggak siapa Asiyah, Bu? Siapa coba? Ayo. Dang siapa? Asiyah. Asiyah adalah wanita soleha, wajah indah, mempesona, bergelora asmara kalau dipandang setiap kaum pria. Tapi sayang, seiring gelombang di lautan, seiring pula hidup dalam kenyataan. Asiyah orangnya beriman kepada Allah, Asiyah taat beribadah kepada Allah, Asiyah wanita soleha, tapi punya laki yang sombong. Sopo jenenge? Fir'aun. Tahu Fir'aun, Bu? Tahu? Tolong tunduklah, jangan tengok aku. Fir'aun, Ustadz pula yang ditengok. Anjas marah. Makanya yang namanya Fir'aun, Bu, walaupun dia beristrikan Asiyah, maaf, setiap dia ingin menggauli Asiyah, Allah lindungi Asiyah sehingga Fir'aun tidak dapat menyentuh Asiyah. Padahal Asiyah adalah istrinya Fir'aun. Ya, Bu. Ibu pernah ngilang nggak? Ngilang nggak? Kenapa nggak ngilang, Bu? Karena suaminya beriman. Ya, Bu, ya. Suaminya beriman. Ya, Bu. Makanya supaya ini bapak-bapak, suami ibu di rumah rajin sholat, rajin ibadah, itu ibu sendiri kuncinya. Ya. Kalau suami malas sholat, ayo nasihati dengan baik. Ini kadang-kadang nasihat tapi menyakitkan. Pak, sholat Pak, tengok tuh Pak, uban Bapak sudah bertabur, Bapak paling-paling hari Kamis sudah lewat. Sakit hati waktu. Ajak yang baik ya, Bu. Pak, iya, ayo sholat dong Pak. Kita ini apalah Pak, hidup ini nungguin giliran. Bapak udah tua, cucu kita udah 28 orang loh Pak. Ayo sholat yuk Pak. Lembut ya, Bu. Kalau sudah dilembutin nggak bisa, udah ibu jadi artis saja, nggak apa-apalah. Perasaanku berbakti untukmu, makan pagi ku siapkan semua, mati atau hilang perasaanmu, atau memang pindah ke lain hati. Jadi aku harus, masa sih aku, atau memang kau tunggu. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua siapa lagi wanitanya ya Ustadz? Siti Maryam. Maryam ini siapa? Wanita soleha. Bagaimana derajat kesolehan Maryam? Bu, Maryam jangankan menikah, pacaran sama laki-laki, dilihat pun gak pernah oleh laki-laki. Selalu menjaga diri, soleha. Mulai ia lahir ke alam dunia sampai ia remaja dan dewasa, gak pernah disentuh oleh laki-laki. Dikala ia sudah menginjak dewasa, terus dewasa dan dewasa, maka terjadilah perubahan pada badannya Pak. Apa yang terjadi? Maryam hamil tanpa suami. Oleh karena Maryam hamil tanpa suami, wah geger di kampung. Delok-leku Maryam. Selama ini kan kita tahu Maryam itu orang soleha.
Nggak pernah disentuh laki-laki katanya, nggak pernah pacaran katanya, tapi apa buktinya? Coba lihat tuh, Maryam udah hamil. Kedengaran sama sang raja bahwa Maryam hamil tanpa suami, tanpa laki-laki. Didatangin Maryam, dibuktikan benar nggak cerita orang? Nyata memang nyata Maryam hamil. Oleh karena Maryam dilihat sudah hamil, akhirnya masyarakat pun sepakat sama sependapat menuju kalau ini Maryam berbuat dosa. Karena dianggap Maryam berbuat dosa, Bapak Ibu jemaah, maka diusirlah Maryam dari kampung halamannya. Maryam pun pergi meninggalkan kampung halamannya. Di tengah-tengah perjalanan Maryam dikejar oleh saudaranya. Saudaranya bertanya, "Ya Maryam, berhenti sebentar." Maryam pun berhenti. Ini ngokok, Mas. Itu kalau bahasa kita. Kalau di sana kan bahasa Arab. Nanti kalau aku ngomong bahasa Arab, aku nggak ngerti, ibu-ibu nggak tahu, sama aja ya Bu ya. Jawab dengan jujur Maryam. Iya. Siapa yang menghamili kamu? Jawab. Kata Maryam, "Bang, saya hamil bukan karena menikah. Saya hamil bukan karena suami. Saya hamil bukan karena laki-laki. Tapi ini hamilnya saya wahdaniyah wa bi qudratillah. Ini kehendak Allah dan inilah kekuasaan Allah." Berarti Bu, ada satu catatan penting buat kita di sini, Pak. Kalau Allah punya kehendak, kalau sudah maunya Allah, yang nggak mungkin kata manusia, tapi bisa terjadi. Ya Bu, nih ibu-ibu yang murid Yasin tiap Jumat kali seminggu dibaca dalilnya. Innama amruhu iza arada syai'an, lanjut. Kuda mana Tuan. Lebih lancar pula itu Pak Kades. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maryam hamil bukan karena berbuat dosa. Maryam hamil bukan karena punya suami, tapi itulah kekuasaan Allah. Maka Maryam melahirkan seorang nabi, namanya Nabi Isa. Jadi Nabi Isa itu punya ibu, nama ibunya Siti Maryam. Inilah wanita soleha, dua orang diutus Allah untuk membantu Aminah melahirkan putranya ke alam dunia. Maka dengan sempurna, maka dengan tertolong, Aminah pun bisa selamat melahirkan putranya ke alam dunia. Maka lahirlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu Nabi kita sudah lahir ke alam dunia, lalu apa lagi yang dilakukan oleh kakeknya Muhammad? Kakeknya Muhammad begitu dapat kabar bahwa menantunya yang bernama Aminah sudah melahirkan cucunya ke alam dunia, cepat-cepat ia datang ke rumah Aminah. Sampai di rumah Aminah, dia pangkulah ini cucunya, kemudian langsung dia berlari mengelilingi Ka'bah sampai 7 kali dengan membacakan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Apa maksudnya Pak? Satu dalil yang jelas, inilah dia, bahwa setiap bayi muslim lahir ke alam dunia, kita sebagai orang tua ada kewajiban untuk mengajankannya. Maka setiap anak lahir wajib diajankan. Ya Pak ya, ya Pak.
Maka tadi cocok kalilah kalau ada perlombaan ajang, walaupun sudah Lansia. tua, kan begitu ya Pak ya? Mantap itu Pak. Jangan salah Ibu. Kadang-kadang kumis boleh panjang, uban boleh putih, tapi bicara soal ajan masih banyak yang kadang-kadang ajannya semrawut. Hayalah Allahu Akbar. Entah lupa, bolali, aku nggak ngerti lah. Bu, Ibu, aku titip pesan nih sama ibu-ibu, khususnya yang punya anak gadis. Kalau ibu punya anak gadis, sudah waktunya untuk menikah. Kalau laki-laki datang ke rumah ibu melamar anak ibu, tolong jangan cepat-cepat diterima, walaupun dia naik Pajero Sport Innova Reborn. Ya Bu, ya Bu. Misalkan datang Paijan, ini ngopo Jan? Begini Bu. Iya, ada apa? Begini loh Bu. Iya, ada apa Jan? Ngomong aja, ibu gak apa-apa kok. Begini loh Bu. Iya, aku kan Bu. Iya, kamu Paijan kan? Iya. Begini loh Bu. Ah iya, cepat, ada apa? Begini Bu, aku jatuh cinta sama anak ibu. Oh, maksud kamu sama anakku Margona ya? Iya. Jadi kamu suka sama anakku? Suka Bu. Oke. Tapi ada satu syarat Jan. Kalau ini kamu bisa, silakan kamu cinta sama anakku dan aku siap untuk menerima kamu sebagai menantu. Syaratnya apa Bu? Kamu bisa ajan enggak? Aduh, aku ajan nggak bisa Bu. Udah, kalau kamu nggak bisa ajan, minggir. Tapi Bu, aku datang Pajero Sport. Aku nggak nengok kamu Pajero Sport, Pajero Siput. Aku bawa Innova. Lo enggak, aku nggak nengok kamu bawa Innova Reborn, Innova Rabun. Jadi aku ini gimana Bu? Ditolak? Tolak. Jangan diterima ya Bu. Enggak. 3 hari kemudian Bu, datang Herman. Herman ini biasa naik Grand Kodok 92. Knalpotnya udah penuh asap, suara kelep campur sama suara piano kelepnya. Ketek kodok, ketek kodok, ketek kodok, ketek kodok. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Oh, kamu nyaman? Iya Ibu. Ada apa Man? Begini Bu, aku jatuh cinta sama anak Ibu. Oh, maksud kamu itu jatuh cinta sama anak saya Margona? Iya. Oke Man, tapi ada syaratnya Man. Ada apa Bu? Kamu bisa ajan gak Man? Oh, kalau ajan Bu, insya Allah saya bisa. Nah, begitu bisa Herman ajan, terima jadi menantu. Kenapa Ustaz? Ada dampaknya nanti terhadap cucu kita. Bayangkan Bu, kalau sempat anaknya lahir, suaminya gak bisa ngajarin, lalu siapa yang ngajankan? Ya Bu ya? Aduh Ustadz, kalau gitu ya parah-parah kali lah. Kami ada di Tanjung Sari ini udah puluhan tahun, gak ada orang kayak gitu. Datang menantu nanya, datang menantu gak pernah kayak gitu Ustadz. Oh, berarti ibu rasanya segan ya, ataupun gak cocok ya? Iya Ustadz. Udah, ibu gampang aja, buat kertas kayak gini, saklonkan, tulis besar-besar, menerima calon menantu yang bisa ajan gitu. Tempelkan di depan rumah ibu. Setiap orang datang yang naksir sama anak ibu, dia akan baca menerima calon menantu yang bisa ajan. Aku nggak iso ajan, minggir. Jadi ibu nggak repot-repot, tinggal nungguin aja. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ajan ini perlu Pak penanaman nilai-nilai iman. Orang yang dilahirkan dalam dunia disambut dengan suara-suara ajan. Insya Allah dengan suara ajan ini dia besok kelak, kalaupun dia sudah menjadi orang kaya, kalaupun dia sudah menjadi pejabat, apapun pangkat jabatannya, insya Allah tidak sombong. Ya Bu, tengok tuh kepala desa kita jadi kepala desa tidak sombong. Ibu-ibu ada yang punya cincin emas tapi tidak
Apa ada Ustadz ibu-ibu punya cincin emas sombong? Ada. Pas sambutan wirid, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, berhubung ada yang pesta, maka wirid kita yang seharusnya hari Jumat, tapi karena ada yang pesta, maka kita ganti hari Kamis. Maka oleh karena itu ibu-ibu jangan lupa ya, untuk Jumat besok kita tidak wirid, diganti sama hari Kamis. Garut-garutnya ini yang masalah, bukan gatel, tapi apa? Ada cincinnya. Ada model-model kayak gitu di sini, Bu? Ada? Nggak ada yang mau ngaku gitu? Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bapak-bapak yang sama-sama kita banggakan. Kemudian selanjutnya, setelah ditalbiyahkan ini Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, barulah kemudian Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dikembalikan kepada Aminah. Jadi oleh karena itu, dalam memperingati Maulid Nabi, titip pesan kami yang pertama, setiap kita punya anak bayi, satu, diberikan nama yang baik. Tapi sebelum kita memberikan nama yang baik, jangan lupa kita azankan. Lalu kemudian selanjutnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir, diutus ke permukaan bumi. Beliau adalah menyempurnakan akhlak manusia. Bagaimana akhlak manusia zaman dulu, Pak? Kalau kita mengkaji ulang, Bapak Ibu jemaah, peradaban jahiliyah sebelum Muhammad diutus ke permukaan bumi, ngeri, Pak. Ya kenapa tidak? Masyarakat jahiliyah itu yang paling nampak kebodohannya, maka disebut jahiliyah. Apa kebodohan masyarakat jahiliyah, Ustaz? Apakah orang-orang jahiliyah tidak bisa membaca? Lancar. Apa orang-orang jahiliyah tidak bisa menulis? Pintar. Apa orang-orang jahiliyah tidak bisa berhitung? Pintar. Lalu apa kebodohan orang jahiliyah? Satu, orang jahiliyah tidak tahu dari mana mereka datang. Kalau hari ini kita berkumpul di sini memperingati Maulid Nabi, ini karena kita sadar bahwa setelah kita dari alam Lauhil Mahfuz, kita berada di kandungan ibu, maka kita sadar sesadar-sadarnya bahwa kita ini adalah manusia yang wajib bersyukur kepada Allah. Apa yang kita syukuri kepada Allah? Lahirnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita peringati Maulid Nabi, itu tanda syukur kita kepada Allah. Kalau bukan karena Rasul, Bapak Ibu jemaah, mungkin kita ini jadi masyarakat jahiliyah. Bayangkan Bu, masyarakat jahiliyah yang namanya mabuk-mabukan, terang-terangan. Masyarakat jahiliyah yang disembah macam-macam. Ada yang menyembah api, ada yang menyembah batu, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah air. Begitu Nabi kita Muhammad diutus ke permukaan bumi, jelas yang kita sembah adalah Allah yang menciptakan kita, menciptakan bumi dan langit dan segala isinya. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bukan karena Muhammad, kita tidak tahu siapa yang berhak untuk kita sembah. Nih anak-anak, nah, Allah ada apa tidak? Ada. Apa tandanya ada Allah? Adanya langit, adanya bumi, dan adanya manusia. Subhanallah. Jangankan nih ibu-ibu yang tua, anak kecil ditanya pun tahu. Berkah perjuangan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pantas kalau beliau mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya lahir, saya diutus menyempurnakan akhlak manusia, dari yang biadab menjadi manusia yang beradab, dari zaman kebodohan menjadi zaman manusia yang berilmu pengetahuan.
bukan karena ilmu, Bapak Ibu jemaah, kita tidak tahu siapa yang berhak untuk kita sembah. Makanya di dalam sholat yang kita sembah Allah, ucapan kita coba perhatikan, Allahu Akbar, bukti kita menyembah kepada Allah. Makanya ibu-ibu jangan lupa, Rasul itu mengajarkan akhlak kepada manusia. Satu, akhlakullah, akhlak manusia kepada Allah. Bagaimana kita berakhlak kepada Allah? Melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya. Sholat, alhamdulillah setiap saya sholat di masjid kita Pak, jemaahnya ramai. Alhamdulillah. Kenapa tidak masyarakatnya makmur kayak gini, pembangunannya terus berjalan seperti ini? Karena masyarakatnya masih peduli terhadap masjidnya. Allah pengen turunkan azab di tengah-tengah masyarakat, tapi ketika Allah melihat satu, masih banyak orang yang memakmurkan masjidnya, subuh dia datang, maghrib dia datang, isya dia datang, zuhur dia datang, asar dia ke masjid. Kenapa tidak? Allah tarik azab kembali. Ya Bu. Jadi kalau kita ingin kampung kita ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, titipan Rasul yang pertama, kita teladani akhlak beliau ajarkan kepada kita akhlakullah, kita berakhlak kepada Allah. Salat akhlak kepada Allah, puasa akhlak kepada Allah. Ada enggak Bu masyarakat Tanjung Sari yang sholatnya setahun sekali? Ada Pak, masyarakat Tanjung